gantikan Pak Fedi Sondita ya. Kebetulan beliau besok dan hari ini dan besok ada kegiatan sertifikasi untuk calon asesor. Jadi beliau minta tukeran ya. Kemarin saya sebetulnya mengajar di ST07 dan beliau sudah masuk sehingga hari ini saya masuk. Tetapi sore ini saya tidak bisa jadi mohon maaf kalau waktunya diambil pagi ya. Kemarin Mbak Dini ya, saya hubungin kira-kira kalau bisa online jam berapa, ternyata pada sepakat jam 7 pagi ini, sehingga saya pikir bisa lebih bagus lah, karena saya setelah ini akan ke Subang untuk ada menjadi apa ujian atau pelatihan ya terkait dengan GIS. Kebetulan saya juga asesor. Nah, jadi perkenalkan ya, nama saya Samsul Bahri Agus. Saya adalah dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPK IPB, kebetulan ketua departemen. Jadi mungkin hari ini saya coba share dengan ya terkait dengan inovatif. Ini kalau boleh tahu fakultas apa ya? Dan dari program studi apa saja yang ada di kelas ini? Dari sekolah bisnis, Pak. Oh, SB ya ya. Sekolah FEM, bisnis Pak. dari SB terus FEM. FEM, sorry kurang. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oh, FEM. Ya, oke. Yang lain masih ada dari dua ini ya? Fema, Pak. Fema, ada. Oh, FEMA, ada dari FEMA. Terus dari mana lagi ya? Kebetulan hanya 3 fakultas, Pak. Tiga fakultas ya. Waduh, nggak ada yang dari kelautan ya. Kebetulan bidang saya ini di kelautan gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti adik-adik sekalian yang dari SB, FEM sama FEMA, kalau ada yang tertarik dengan bidang kelautan itu bisa dikaitkan untuk objek bidang risetnya gitu ya. Karena sekarang kelautan masih butuh banyak apa eh, anak-anak muda yang berkecimpung di situ. Oke, saya coba share dulu gitu ya. Yang pertama yang ingin saya share, sebentar, sambil menunggu teman-temannya yang lain ini, tolong Mbak Dini ataupun yang lain dikasih tahu temennya ya, supaya bisa apa ikut kuliah. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini mungkin eh, kemarin video ini mungkin kalian sudah dapat linknya, tapi saya pengen tetap share gitu ya terkait dengan pertanian eh, apa inovatif. Kita nonton bareng dulu ya pagi-pagi. Ini kedengeran ya, Mbak Din? Senin 28 Oktober 2024. Dengar, Pak. Oke. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, serta rombongan yang diterima Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, di Gedung Rektorat, Kampus IPB Dramaga. Agenda pertama pada kunjungan ini diisi dengan diskusi tentang inovasi pangan di ruang sidang Rektor Kampus IPB Dramaga. Dari diskusi ini, disimpulkan pentingnya inovasi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Setelah berdiskusi, agenda kemudian diisi dengan mengunjungi fasilitas yang dimiliki IPB University, di antaranya Smart Greenhouse dan Plant Factory di kebun percobaan Lewi Kopo. Di fasilitas ini, berbagai teknologi mutakhir diimplementasikan dalam upaya mendorong pertanian yang cerdas dan berkelanjutan. Agenda rombongan kemudian dilanjutkan ke Agribusiness and Technology Park IPB University. Di sini, Menko Pangan dan Rektor IPB University menyempatkan diri untuk memetik melon di salah satu greenhouse yang dikelola ATP. Menko Pangan menjelaskan, IPB University menjadi pilihan tujuan kunjungan kerja pertamanya Kelihatan nggak ya? setelah resmi dilantik. Karena memiliki teknologi,
inovasi, Kelihatan, Pak. penelitian yang diperlukan dalam upaya swasembada pangan. Dan saya juga dulu bertanya kenapa kita lahannya luas kok masih import berbagai hal, ternyata memang teknologi. Ya, jadi ruang kecil ini aja produksinya banyak gitu. Jadi walaupun lahan kita luas sekali, kalau produktivitasnya rendah, teknologinya ketinggalan, kalau kita nggak mau misalnya, ya kita bisa kurang terus. Jadi selain teknologi, juga kerjasama kolaborasi di antara kita semuanya, apa perguruan tinggi, kementerian lembaga, dan lain-lain. Ya nggak bisa Kementerian sendirian. Nanti kan penelitiannya di BRIN, gitu. Ya kan? Pengairannya nanti ada di PU. Nah, ya kan? Penelitiannya lagi ada di kampus-kampus. Nah, ini kan harus kita satukan. Kan nggak semua ahlinya kan? Nah, nanti penelitian, riset, ilmunya ada di sini, ada di IPB. Ada di pertanian, di sektor pertanian. Bidang lain lagi, ya kan? Bagaimana menghimpun teknologi berserak ya menjadi satu komando sehingga bisa menciptakan produktivitas yang bagus gitu ya. Arahan Menko Pangan disambut baik oleh Rektor IPB University yang merasa optimistis bahwa target swasembada pangan dapat tercapai selama para petani dapat didampingi oleh perguruan tinggi. Dan beliau sangat mengagumi teknologi IPB. Ternyata IPB kok banyak sekali teknologi, termasuk varietas unggul. Karena IPB sudah punya IPB 3S yang 12 ton per hektar, di mana rata-rata nasional itu masih 5-6 ton per hektar, ya 5-6 ton per hektar. Kita sudah 12 ton per hektar. Nah, oleh karena itu beliau tadi bertanya, problemnya apa kok di nasional produktivitas belum setinggi itu? Ya problemnya satu adalah memang perbanyakan benih. Jadi saya kira kita perlu ada solusi perbanyakan benih, ya memproduksi benih, ini sangat penting sekali. Jadi investasi dalam bidang perbenihan nasional ini menurut saya harus didorong menjadi prioritas nasional. Karena varietas unggul apapun kalau tidak ada usaha di bidang produksi benih, maka tidak akan bisa meningkatkan produksi. Kemudian yang kedua adalah masalah pendampingan petani. Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun varietas yang dihasilkan oleh IPB atau oleh kampus atau oleh lembaga penelitian, tapi kita tidak mendampingi petani ketika petani melakukan upaya budidaya pertanian, maka juga berdampak kepada produksi yang tidak terlalu tinggi. Sehingga mau tidak mau sekarang itu pendampingan kampus terhadap praktek pertanian di lapangan oleh petani ini sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu IPB punya komitmen untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada petani-petani di Indonesia, khusus yang ada di Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan produktivitas. Nah, IPB sudah uji coba di 500 hektar. Jadi uji coba di Subang, 500 hektar, IPB sudah berhasil menaikkan produktivitas, meningkatkan produksi 32%. Jadi artinya sebenarnya apa? Petani-petani itu kalau kita dampingi, kita kita siapkan asistensi di lapangan oleh ahli dan juga oleh para mahasiswa, oleh para dosen, produksi akan naik. Oleh karena itu ini kita perlu mendorong intensifikasi dengan cara pendampingan petani. Mencapai swasembada pangan Indonesia menjadi PR bersama yang memerlukan kolaborasi antar sektor. Semakin baik kolaborasi yang terjalin, maka semakin dekat cita-cita swasembada pangan untuk diraih oleh bangsa Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman sekalian ada yang bisa komen nggak mengenai video tadi? Apa kira-kira kesimpulan atau intisari dari video itu? Silakan jika ada yang mau komentar. Halo, apa terdengar? Terdengar, Pak. Boleh saya Ya, izin menambahkan komentar boleh, terkait video silakan. yang tadi. Baik, sebelum Irena berkembang. Mahli. Keluarga dan konsumen, FEMA, Pak. Oh, Menurut memang. saya,
Tadi itu di video tadi dari hasil kunjungan Menteri Koordinator Pangan ke IPB itu eh, dari video itu ditunjukkan bahwa beliau itu sangat kagum dengan berbagai teknologi yang ada di IPB. Terus juga tadi ditegaskan oleh Pak Arief terkait bahwa kayak pemberian teknologi itu untuk meningkatkan kualitas pangan itu juga penting. Terus juga dari aspek pembinaan petani juga diperlukan supaya pangan itu semakin baik ke depannya. Gitu sih Pak kalau yang saya tangkap sejauh ini. Terima kasih. Makasih, benar sekali ya. Jadi memang kalau kita lihat ditarik ke belakang, pertemuan 8 dan 9 itu erat kaitannya dengan video tadi. Artinya bahwa dari aspek bioteknologi gitu ya, dan juga pengembangan-pengembangan sebelumnya itu sangat erat dan kita di IPB sudah mengembangkan sebetulnya gitu ya. Jadi itu adalah smart agriculture gitu ya, pertanian cerdas yang dikembangkan oleh IPB atas biaya dari Korea. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa berkunjung ke Smart Agriculture ya. Itu tempatnya di Lewi Kopo, di depan kampus pintu utama. Nah, jadi kita patut berbangga bahwa sebenarnya kita menjadi leading di dalam pengembangan bidang pertanian dan tentunya juga industri pertanian. Jadi eh, ingin menyampaikan sebetulnya bahwa baik Anda di bidang pertanian sendiri, ya, kedokteran hewan, kemudian perikanan kelautan, ya, dan seterusnya sampai ke bisnisnya gitu ya, FEM dan juga di situ ada manajemen serta FEMA, itu sangat erat dengan yang pengembangan-pengembangan biotek dan eh, agriculture atau smart agriculture. Nah, itu sudah menunjukkan sedikit bukti bahwa pemerintah itu membutuhkan orang-orang seperti kita-kita ini di IPB, sehingga jangan lupa untuk tetap belajar dan menempa diri. Nah, hal lain bahwa kemampuan teknologi dengan memanfaatkan lahan, gitu ya. Kemudian ada hal-hal tertentu juga yang tidak bisa dipisahkan, yaitu bahwa kita butuh SDM, sumber daya manusia, gitu ya. Nah, SDM ada beberapa SDM yang memang di bidang pertanian yang dia menggeluti ya seperti kita-kita ini sekolah tinggi-tinggi ya untuk mengetahui apa itu pertanian secara umum gitu ya. Misalnya bagaimana membuat padi yang tadinya hanya 5 sampai 6 ton satu kali siklus dan ternyata IPB sudah mengembangkan yang bibit padi yang bisa sampai 12 ton per hektar per satu siklus. Kan luar biasa. Yang lain juga IPB sudah mengembangkan disebut dengan misalnya smart fisheries dengan apartemen kepiting gitu ya. Kemudian juga ada barangkali di bidang-bidang pertanian lain ya yang dikembangkan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, tetapi jangan lupa bahwa culture ataupun juga masyarakat kita yang petani itu masih terbersit di kepalanya bahwa saya ini hanya petani, tidak bisa kaya, tidak bisa apa namanya seperti orang-orang yang bekerja di kantoran. Saya ingin menepis anggapan itu sama teman-teman sekalian bahwa itu salah dan keliru besar. Bahwa sebetulnya bidang pertanian itu mampu memberikan apa namanya inovasi kalau kita mau bicara soal kesuksesan di dalam bekerja atau mendapatkan penghasilan, bidang pertanian itu menjadi apa ya suatu hal atau bidang yang menjanjikan. Kenapa? Karena saya sendiri pelaku gitu ya. Saya selain sebagai dosen, saya ingin mencontohkan ke teman-teman, saya juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengembangkan bidang pertanian, terutama untuk perikanan. Ya, ya saya punya apa namanya pengembangan tambak udang faname gitu ya, perikanan, ikan hias gitu ya, dan juga sekarang sedang merambah untuk ke bidang peternakan gitu ya, untuk apa namanya budidaya ayam. Jadi eh, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, ataupun aktivitas kita gitu ya. Nah, tentu hal-hal seperti ini menjadi apa ya, menjadi hal yang perlu kita pikirkan dan kembangkan di kemudian hari pada saat Anda lulus nantinya. Tetapi apakah harus nunggu lulus? Enggak. Saat ini pun juga adik-adik sekalian, Anda sekalian itu bisa sebetulnya mulai dari memikirkan, merencanakan, kemudian mengimplementasikan gitu ya, atau merealisasikan yang
kembali ke situ bahwa ada namanya tenaga-tenaga yang memberikan pendampingan, pembelajaran kepada mereka, apa namanya, penyuluhan. Nah, terkait dengan kuliah kita hari ini, gitu ya, materi hari ini, itu bagaimana yang disebut dengan penyuluh, ya, yang memberikan pendampingan, ya kan, yang memberikan pengetahuan terhadap petani-petani kita yang mungkin tidak sekolah atau belum sempat sekolah, atau kan sekolah tapi tidak tamat, sehingga punya pemahaman atau mindset yang sebetulnya harusnya itu luas, tapi terbatas pada kacamata kuda. Nah, inilah nanti akan ada peran daripada yang dimaksud sebagai tenaga-tenaga penyuluh. Nah, bidang pertanian di sini bukan berarti hanya bidang pertanian seperti sawah, perkebunan, tapi tentu kita harus membuka itu lebar. Pertanian itu adalah seperti perikanan juga masuk, bidang kelautan juga masuk gitu ya, termasuk juga peternakan, perkebunan gitu ya. Termasuk para teman-teman yang nanti kayak di SB ini dan FEM yang memang nanti bakal, oh saya ini pebisnis. Tapi Anda tidak akan pernah menjadi pebisnis di bidang pertanian kalau tidak tahu apa yang dimaksud dengan pertanian, apa yang dimaksud dengan kehutanan, apa yang dimaksud dengan perikanan, apa yang dimaksud peternakan. Kalau hanya mindsetnya saya akan menjadi pebisnis, gitu ya, tanpa tidak tahu apa yang mau dikerjakan, saya yakin Anda tidak akan berkembang jauh lebih besar. Dan do it, kerjakan, gitu ya. Jadi jangan hanya kita membangga diri bahwa saya adalah mahasiswa IPB, nanti akan jadi alumni IPB, bahkan terkenal, gitu ya. Tapi tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan. Nah, itu. Jadi saya juga mereminder teman-teman sekalian bahwa saat ini pada perusahaan-perusahaan besar itu banyak eh, mem-PHK-kan ya generasi-generasi yang baru lulus ya. Mungkin kalian juga sudah mengikuti perkembangannya gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi tidak menjiwai, tidak menguasai bidang yang ingin dikerjakan. Oke, itu sebagai pendahuluan. Nah, saya izin share terkait dengan materi lagi saya hari ini. eh Sebentar, ini ada. Oke. Bentar ya, saya share dulu. Mudah-mudahan bisa kelihatan dengan jelas. Ini suara saya masih clear ya, teman-teman sekalian? Masih, Pak. Jelas, Pak. Baik, oke. Kalau misalnya ada ini, tolong saya diingatkan ya. Nah, yang ini gimana? Ada, Sudah Pak. kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, baik ya. Jadi saya terus terang sebetulnya lebih senang kuliah itu tatap muka. Kenapa? Karena saya bisa melihat kalian satu-satu ya, wajahnya, sikapnya gitu ya, auranya gitu ya. Apakah auranya satu warna atau berwarna-warni gitu ya. Kemudian juga barangkali hal-hal yang terkait dengan keseharian kalian dan kalian juga bisa melihat saya seperti apa gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ini karena masalah waktu. eh, ini pertemuan ke-10 ya, Smart Agriculture untuk Extension Penyuluhan Pertanian Cerdas. Jadi saat ini kita di IPB selalu mengembangkan jargon cerdas, smart gitu ya. Kenapa? Karena kita semuanya selain mendidik diri sendiri, juga kita mendidik anak-anak muda, generasi muda. Seperti kita semua ini, saya selalu merasa masih muda ya jika jika berinteraksi dengan anak-anak TPB dulu ya, tingkat persaingan bersama atau sekarang namanya PPKU gitu ya. Karena tentu kita bisa sharing, bisa bertukar pendapat gitu ya dengan pemikiran kalian mungkin masih original yang terkait dengan pertanian ya. Nah, di sini tentunya ada apa namanya materi terkait dengan penyuluh ya pertanian cerdas. Oke, ini adalah tips-tipsnya saja. Saya pikir saya apa namanya lewatkan saja ya. Nah, tapi di pokok bahasan di sini adalah bagaimana pentingnya tenaga penyuluh pertanian dan tantangan yang dihadapi. Nah, saya pikir nanti teman-teman sekalian, walaupun belum selesai kuliah pertanian inovatif, mungkin sudah bisa mengeneralisir atau mungkin mengambil poin-poin penting bagaimana saya sebagai tenaga penyuluh, gitu ya. Kan kesannya sebagai tenaga penyuluh itu apa ya?
tidak keren atau kurang keren. Padahal gitu ya, tidak ada petani yang akan sukses tanpa ada pendampingan ya yang disebut dengan tenaga penyuluh. Atau sekarang kerennya disebut dengan coach atau pelatih atau mentor gitu ya. Nah, tentu ini kalau bahasanya dirubah menjadi mentor, wah berarti kita adalah orang yang lebih banyak dan menguasai gitu ya bidang yang akan kita sampaikan. Sekali lagi bahwa bidang pertanian di sini adalah lebih general ya. Ada pertanian itu sendiri, kehutanan, perkebunan, ya perikanan dan juga mungkin peternakan dan tantangan-tantangannya. Ya, mungkin materi sebelumnya dari Pak Fedi sudah pernah menunjukkan contoh bagaimana bioteknologi itu bisa berkembang sangat pesat. Contoh peternakan ayam broiler gitu ya. Kalau Anda di kampung gitu ya. Ini saya yakin yang ada di sini nih 94 orang, 96 orang ini adalah orang-orang terbaik dari SMA-SMA yang ada di seluruh Indonesia. Saya sangat yakin. Karena saya pun juga menjadi bagian waktu itu dulu gitu ya. Nah, saya yakin yang masuk IPB adalah orang terbaik. Nah, sehingga apa namanya? Mungkin kita pernah melihat orang tua kita atau keluarga kita atau kita sendiri melihat pertumbuhan ayam. Ya, ini saya contohkan ayam dulu deh. Ayam gitu ya, yang dari kecil bertelur terus ditetasin menjadi chicken gitu ya, yang kecil-kecil lucu-lucu imut-imut warna-warni gitu ya, terus lama-lama besar baik jantan dan betina, mungkin butuh waktu 3 bulan 4 bulan gitu ya, sehingga udah bisa bernilai ekonomis. Nah, teman-teman dari FEM dan apa namanya dan SB gitu ya, tentu itu bisa melihat ini peluang bisnisnya di umur berapa. Nah, kan gitu ya. Dari FEMA ya, apakah umur ayam berapa bulan yang kira-kira dagingnya empuk, aturnya dan lain sebagainya. Nah, gitu ya, itu kan bagian dari inovatif. Nah, tetapi pada saat dengan ada input teknologi, baik itu teknologi pembibitan atau biotek lah ya bahasanya, kalau kemarin kita sudah mendapatkan, plus dengan apa aplikasi teknologi yang semakin canggih yang menggunakan IoT contohnya, internet base, kemudian sensor base dan sebagainya, ternyata ayam sekarang bisa dipelihara 27 hari sudah bisa dijual, sudah bisa dipanen. Kan rentangnya sangat jauh. Nah, tentu ini yang mau menyampaikan pendampingan siapa? Ya itu disebut dengan penyuluh gitu ya, atau coach ya, atau mentor lah gitu ya. Nah, ini kira-kira. Kemudian pokok bahasan kedua adalah bagaimana strategi terobosan pelaksanaan penyuluhan dengan pemanfaatan ICT. ICT adalah Information and Communication Technology. Jadi ini pun juga sangat penting gitu ya. Bagaimana kita nanti melihat terobosan-terobosan yang dilakukan di dalam memanfaatkan teknologi. Anda adalah generasi yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Contohnya adalah smartphone yang Anda gunakan, jangan hanya dipakai untuk main game, jangan hanya dipakai untuk WA saja gitu ya, tapi digunakan barangkali gitu ya, bermanfaat untuk sekarang ini untuk belajar barangkali, membaca jurnal-jurnal, mencari sumber yang positif gitu ya. Tolong jangan juga jadi negatif gitu ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan itu akan nanti menjadi alat perang jika di militer. HP kalian itu di dalam berkomunikasi dengan petani ya, mungkin juga nelayan, mungkin juga peternak gitu ya. Nah, sehingga tentu kalau dengan smartphone Anda bisa memberikan contoh-contoh, ini Pak ada namanya Google, ada namanya YouTube ya, ada namanya barangkali WA yang mungkin nelayan-nelayan atau petani kita itu tidak terbiasa di situ gitu ya. Nah, sehingga itulah yang barangkali eh, dalam pokok bahasan hari ini kita coba lihat, termasuk nanti contoh-contoh penyuluhan ya. Jadi nanti saya kalau udah di YouTube, saya minta teman-teman sekalian untuk apa membuka saja linknya sendiri ya. Nah, satu, pentingnya tenaga penyuluh pertanian dan tantangan dihadapi. Jadi ini saya apa coba back ke belakang, ada sejarahnya gitu ya. Oh, ini tadi video tadi saya mau putarkan setelah ini, tapi di awal saya sudah sampaikan gitu ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan penyuluhan pertanian? Kalau penyuluh adalah orangnya. Kalau penyuluhan adalah sebuah proses gitu ya. Nah, dia merupakan pendidikan non formal
non formal. Kalau anak kan formal ya. Prosesnya seumur hidup. Jangan pernah berhenti ya. Di agama kita, kepercayaan kita semua itu pasti mengajarkan jangan pernah berhenti belajar sampai ke liang kubur. Nah, sepakat ya? Bahkan sampai ada belajar sampai ke negeri Cina, ya kan ya? Nah, jadi itu proses seumur hidup untuk belajar, kemudian nilai, value, keterampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh edukatif serta sumber daya di lingkungannya. Jadi ini sangat-sangat terkait dengan proses ya penyampaian informasi, pendampingan segala macam. Kemudian kedua adalah pembelajaran atau andragogi orang dewasa. Jadi mungkin ini perlu juga kita kritisi, apakah hanya orang dewasa yang bisa mengembangkan pertanian? Enggak, ya. Remaja, anak kecil pun juga bisa. Karena saat ini ya kalau kita melihat ke kampung-kampung, ke desa-desa gitu ya, atau bahkan di nelayan, ya, perhatikan. Biasanya orang tuanya petani, anaknya petani juga, ya kan? Orang tuanya nelayan, anaknya nelayan. Orang tuanya peternak, anaknya peternak. Betul nggak? Ya kan? Kalau di sini mungkin ada yang bapaknya pengusaha, nanti anaknya bakal jadi pengusaha. Atau bapaknya dulu atau orang tuanya adalah PNS dan pengen menjadi PNS. Ya, orang tuanya dosen, pengen jadi dosen. Dan lain sebagainya. Biasanya kan itu adalah pengaruh dari genetika ya, gitu, genetika dan kebiasaan di lingkungan kita, yaitu keluarga. Nah, tapi perhatikan, apakah kalau dulu iya, petani yang dulu miskin, anaknya jadi petani miskin juga. Sekarang tidak boleh ya, bapaknya petani yang mungkin miskin, tapi anaknya harus menjadi petani berdasi. Artinya bahwa dia punya kemampuan untuk mengembangkan pertanian jauh lebih hebat dari bapaknya. Tapi orang tuanya pun juga harus menyadari bahwa jika tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar, gitu ya, tentu nasibnya akan sama seperti dia. Nah, tapi yang namanya belajar, ya, dari mana saja. Bisa formal, informal, bahkan belajar dari alam. Gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, program pendidikan orang dewasa di luar sekolah secara sukarela dilakukan secara sistematis. Jadi ini akan mempengaruhi mata pencarian menerima. Jadi mungkin kita sudah pernah melihat kadang-kadang di pinggir sawah gitu ya, ada dikumpulin orang-orang petani, hei sini dulu kumpul semua. Ya kan ya, ada dari Pak Penyuluh dari camat, kecamatan atau dari desa atau dari dinas gitu ya. Nah, biasanya ada bapak-bapak yang memberikan arahan, informasi gitu ya, atau bahkan membagi bibit, membagi pupuk. Nah, itu adalah proses pembelajaran ya dengan petani atau nelayan atau peternak. Untuk apa? Tentu untuk meningkatkan mata pencarian dia dengan apa? Dengan update teknologi, update informasi, ya, update barangkali terkait dengan bagaimana teknik bertani yang baik, atau mungkin update bagaimana harga-harga hasil pertanian. Jangan-jangan harganya turun, ya. Contohnya sekarang, apakah harga beras naik atau turun, atau bagaimana impor beras lebih banyak atau produksi dalam negeri. Nah, ini teman-teman dari SB, dari FEM ini wajib untuk mengetahui. Jangan-jangan produksi pertanian kita masih terbatas dan impor semua. Ya kan? Kenapa harus impor semua? Kalau memang kita mampu swasembada. Tadi pesan dari video yang saya putar di awal itu ada di situ sebetulnya. Oh, ternyata bangsa kita adalah bangsa yang besar di bidang pertanian. Ya kan? Lahan kecil bisa menghasilkan produksi yang berlipat ganda. Ya kan? Tapi kenapa negara kita masih impor? Impor beras lah, impor gula lah, macam-macam diimpor. Itu pasti ada kaitannya dengan bisnis. Nah, buat teman-teman yang nanti akan mempelajari sektor bisnis ya lebih dalam, perhatikan apa yang membuat para importer itu kok sepertinya menjadi pokok gitu ya. Padahal kita sendiri juga sebenarnya punya sumber daya yang sangat bagus. Kalau pernah makan nasi yang dari Thailand berasnya ya, Vietnam, Myanmar, India, itu seolah-olah kesannya enak. Tapi jika udah pernah mencoba semuanya, saya sendiri sudah pernah mencoba, alhamdulillah, jauh lebih enak beras kita di Indonesia, gitu kan? Kenapa? Karena panasnya sangat tinggi. Kita ada di garis khatulistiwa.
Ya, itu mempengaruhi proses fotosintesis dan pembentukan protein, pembentukan karbohidrat di dalam bulir-bulir beras itu. Gitu kan? Cuman, nah itu tadi kalau di bisnis, tentu kalau import ada hepeng, ada uang, ada modal yang mungkin bergulir yang bisa di share di situ. Nah, itu bisnis ya. Nah, kita selain bicara soal metode, bicara soal peluang, tentu juga bicara soal bagaimana nanti digunakan untuk berbisnis, gitu ya. Karena hulunya atau hilirnya nanti pasti di situ. Oke, kemudian seterusnya adalah ini untuk penyuluhan pertanian diarahkan ke populasi pedesaan tentunya gitu ya, supaya kita bisa mampu memberikan penawaran terhadap nasihat dan informasi. Nasihat itu berbentuk petunjuk-petunjuk gitu ya. Kemudian memberikan teknologi baru gitu ya. Nah, seperti apa teknologi baru? Mungkin dari mekanisasi pertanian ya, atau mungkin sekarang contohnya saya berikan contoh untuk peternakan tadi saya kasih contoh ayam gitu ya, ayam broiler. Kalau dulu menggunakan sistem open house, artinya bahwa ayam itu cuman dibiarkanlah begitu gitu ya, tetapi kan rentan terhadap penyakit, rentan terhadap kematian. Tapi sekarang ada teknologi baru yang kita sebut sebagai closed house ya. Nah, itu sudah menggunakan sistem IoT, Internet of Things untuk mengatur pergerakan misalnya kipas, kemudian angin gitu ya, kemudian airnya, pemberian pakan otomatis, dan segalanya. Sehingga itu bisa meningkatkan produksi dan memangkas waktu lebih pendek. Nah, arahnya kemana? Tadi, bagaimana sebuah proses produksi ya bisa lebih murah, bisa lebih cepat dan berkualitas. Nah, itu tujuannya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mencakup tujuan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan juga komunal dari penghasilan dan pengajaran. Nah, nanti akan ada juga bagian tertentu kita bahas terkait dengan sosial, budaya, masyarakat, petani, nelayan, dan sebagainya. Karena namanya sosial budaya bahwa kemampuan bertani, kemampuan berkebun, kemampuan mengelola hutan, ya masyarakat adat, itu pasti ada kaitannya dengan sosial budaya. Ya. Nah, di sini mungkin ada orang dari Padang ya, itu erat kaitannya dengan jiwanya sebagai seorang pedagang. Kemudian dari Jawa Barat, ya kan, itu erat kaitannya dengan sebagai petani, dengan hamparan sawah yang luas, termasuk yang ada di Bali, gitu ya, Sulawesi Selatan yang bukan lumbung padi, kemudian masyarakat di pesisir, contohnya ya di daerah Biak di Papua sana, kemudian di Pangandaran Jawa Barat, kemudian di timur Lampung itu sangat menjadi sentra untuk perikanan, ya kan. Terus di Sumatera, Kalimantan, Papua dengan meningkatnya namanya perkebunan sawit, perkebunan karet dan kebun-kebun yang lain itu mencirikan sosial budaya masyarakatnya itu ke situ, gitu kan. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana kita memberikan penyuluhan atau bagaimana kita mentoring gitu ya petani, nelayan dan juga peternak dan juga berkebun. Nah, ini kira-kira ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah menjangkau populasi petani pedesaan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan budaya tentunya di situ, kemudian meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian keluarga. Jadi eh, seseorang yang sudah menjadi petani tentu dia akan menanggung bukan beban ya, tapi menanggung keluarganya seperti istri, gitu ya, anak, dan mungkin juga orang-orang yang ada di bawah dia. Jadi dia akan memproduksi di bidang pertanian dan juga apakah efisien atau tidak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan daripada keluarga tersebut. Kemudian membawa perubahan dalam pengetahuan. Kita memberikan eh, challenge gitu ya, tantangan buat petani-petani kita gitu ya, supaya bisa meningkatkan pengetahuannya, terutama keterampilannya dan juga sikap. Ya, kenapa di sini ada sikap? Tidak sedikit petani kita, nelayan kita merasa bahwa, wah saya kan tidak sekolah, ya kan, saya kan ekonominya rendah, sehingga seolah-olah dia rendah diri. Tidak seperti itu. Ya, kita harus meningkatkan semangat, etos kerja dan sebagainya, sehingga sikap nelayan itu, petani itu, gitu ya, peternak itu optimis, pede dia, ya kan? Anda memang pengusaha,
gajinya paling 30 juta sebulan. Saya punya sawah, ya kan, 5 hektar, tapi gaji saya setiap panen sampai 150 juta. 3 kali lipat dari Anda. Misalnya begitu kan? Nah, itu perlu dikembangkan. Tapi untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, tentu ada ya upaya-upaya, misalnya update teknologi, update informasi gitu ya. Nah, siapa yang mendampingi? Ya, tadi penyuluh. Oke, kemudian tadi meningkatkan taraf hidup, membantu dalam merencanakan dan melaksanakan rencana keluarga dan desa gitu ya. Kemudian juga menyediakan fasilitas untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Nah, ini fungsi-fungsi ataupun juga peran daripada eh, penyuluhan pertanian. Nah, ini sejarahnya ya, dulu sepertinya sudah ada ya. Makanya kenapa ada nanti mata kuliah sosiologi pedesaan. Bagaimana kita mengkaji pertanian dari dulu ke dulu ya sampai saat ini. Jadi ada era pendudukan Belanda tahun 1905, 1942. Wah, ini kita belum lahir semua. Tapi apakah pas di 1905 tidak ada pertanian? Oh, sudah ada, jangan salah. Ya, teman-teman di Padang atau di Minangkabau itu sangat terkenal juga dengan pertaniannya, ya, dan juga perkebunan kopi. Kemudian di Ternate udah terkenal dengan cengkehnya, gitu ya. Jadi sebetulnya sebelum pendudukan Belanda, era pendudukan Belanda, memang kita sebagai masyarakat Indonesia juga sudah punya sebetulnya ciri khas, gitu ya. Kemudian kedua adalah pendudukan Jepang. Tentu karena negara dan bangsa kita ini pernah dijajah ya beberapa negara. Belanda, Jepang, apalagi itu, ya kan, Portugis, ya. Tetapi saat ini jangan sampai kita pun masih pengen dijajah oleh negara lain, ya. Kita sebagai generasi muda jangan mau dijajah lagi. Tapi kan bentuk penjajahan itu macam-macam. Bisa penjajahan dalam bentuk fisik, apa namanya, invasi militer, invasi bangsa tuh apa bangsa juga gitu ya. Tapi jangan salah, termasuk invasi atau penguasaan pemikiran generasi muda dengan teknologi itu bisa saja, ya. Saya tidak sadar kita semuanya ini adalah orang-orang yang sudah dikungkung oleh teknologi informasi sosial media. Tidak ada di ruangan ini, di room ini yang tidak menggunakan WhatsApp, ya kan? Apalagi X atau Twitter, ya. Kemudian Facebook, ya, TikTok, apalagi itu, ya kan? Nah, jadi itu siapa yang punya? Suka tidak suka, saya tidak sadar kalau saya katakan Anda pun duduk sekarang ini mengikuti materi saya, tangan kiri Anda tetap buka HP. Bener nggak? Ya kan? Kita tidak pernah bisa lepas dari itu. Artinya bahwa pikiran kita, otak kita, perbuatan kita, behavior kita sudah dijajah oleh TikTok, Facebook, ya kan, segala macam lah media sosial. Karena memang kita suka untuk mengeksplorasi diri, ya, menampilkan kita di media sosial, saya ini, saya itu, gitu kan, kehidupan saya begini begitu, gitu ya. Apalagi kalau justru, ya, media sosial ini dijadikan sebagai sebuah media untuk mengaktualisasi diri kalian masing-masing. Tapi jika Anda mau bijak, aware sedikit dengan harga HP yang mahal, ya, tablet yang mahal, jangan hanya di biaya itu HP. Tapi gimana caranya HP itu bisa menghasilkan. Contohnya apa? Anda mungkin punya akun di TikTok atau di mana bisa menghasilkan penghasilan atau uang gitu ya. Karena tidak sedikit banyak yang menghasilkan uang dari media sosial. Nah, kenapa tidak pakai itu? Kenapa hanya menggunakan untuk lihat-lihat? Kenapa tidak membuat konten konten ya, pertanyaan inovatif. Saya orang IPB, saya mahasiswa IPB, bikin akun khusus, memberikan penyuluhan, pelatihan, dirawat segala macam. Apakah itu menjadi bagian dari penyuluhan? Yes. Kalian bisa mewakili kalian, ya. Di awal malah saya sampaikan. Kemudian berikutnya kemerdekaan di awal.
1945, 1959, ada periode otokrasi, ada periode konsolidasi, kemudian ada namanya periode stabilisasi tahun 1983, 93, dan kemudian ada agribisnis dan agroindustri. Itu era Orde Baru. Itu zamannya Pak Soeharto. Itu mungkin kalian juga belum lahir ya. Tapi kalau saya pribadi sudah lahir, saya merasakan perbedaan-perbedaan dari zamannya Pak Soeharto sebagai seorang presiden, kemudian Pak Gus Dur, Ibu Megawati, ya Habibie, kemudian siapa lagi tuh yang terakhir Jokowi, sekarang Prabowo. Itu semuanya punya ciri khas dalam mengembangkan bidang pertanian. Ya, dulu Pak Harto itu mungkin karena apa namanya teknologi belum maju, ya masih menggunakan mekanisasi pertanian dengan lahan yang sangat luas. Kemudian Pak Habibie menggunakan teknologi, gitu ya. Ya, kemudian menteri-menteri berikutnya pasti menyesuaikan. Tetapi dari tahun 83 sampai 97 itu disebut dengan periode stabilisasi untuk apa? Agribisnis dan agroindustri. Jadi di tahun situ sudah mulai kita pemerintah masuk ke level industri, bisnis dan industri. Dan bidang apa? Agri, pertanian. Nah, nanti ke sini udah mulai masuk yang bidang-bidang pertanian secara umum, ya. Nah, dari tahun 97 karena terjadi reformasi, ya waktu itu mungkin karena sejarahnya mungkin teman-teman sudah baca juga bagaimana reformasi itu terjadi karena kekuasaan, ya. Ada erat sekali kaitannya, gitu ya. Sehingga dikatakan tahun 97 agribisnis dan agroindustri berada di era reformasi sampai sekarang. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita berpikir, apa sih bedanya tahun 83, 97 dan 97 sampai sekarang? Sama-sama mengembangkan pertanian, sama-sama ingin menghasilkan, membesarkan pertanian, ya kan? Dan kalau mau lebih jujur lagi, gitu ya, yang negatifnya gini ya, loh, bidang pertanian juga jatuh bangun, ya kan ya? Sangat sering kita dengar pejabat-pejabat di kementerian atau bahkan pemerintah gitu ya, atau bahkan dari bupati, gubernur itu mengkorupsi. Mengkorupsi apa? Mengkorupsi pupuk, pakan, ya kan? Bibit dan lain sebagainya. Nauzubillah. Iya kan? Nah, apakah kita mau menjadi bagian dari itu? Ya, sebaiknya janganlah ya, gitu ya. Tapi itu adalah sejarah yang menjadi eh, apa namanya? Bancakan atau ini ada fitur penyuluhan pertanian. Jadi namanya juga ada kurikulum ya. Jadi disampaikan kepada para petani, nelayan dan peternak serta perkebun ya. Tidak ada kurikulum tetap. Anda datang ke situ tidak bawa kertas, tidak bawa laptop, terus menyampaikan apa namanya materi seperti saat ini gitu ya, nggak perlu. Datang ngobrol-ngobrol, Pak, apa kabar, sehat, keluarga gimana gitu ya, terus tanaman gimana, hewan gimana peliharaannya gitu kan, baik. Terus kalau yang apa, biasanya petani nelayan itu merokok semua gitu ya, sharing pakai rokok, ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin kalau tidak merokok, ya sudahlah, bawain rokok aja, tapi kita pakai rujak, misalnya buah-buahan. No problem. Tapi kita ada interaksi dan komunikasi. Ya, nah itu tidak ada kurikulum tetap, merupakan kegiatan belajar yang diselenggarakan di luar ruang kelas. Jadi, ya ini kan contohnya kita dalam kelas, walaupun di dalam online meeting gitu ya. Tapi kalau nanti di luar, tentu kita bisa menyampaikan seperti itu. Pesertanya heterogen. Bayangkan, dari segi pendidikan, ada yang tidak sekolah, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMP, apalagi kuliah. Nah, itu aja sudah punya perbedaan pandangan, pengetahuan, pemahaman itu beda loh, gitu ya. Usia dan status sosial, ya. Jadi semakin tidak berpendidikan, artinya tidak sekolah, gitu ya. Itu sulit barangkali kita untuk menyampaikan, tetapi semangatnya berbeda, ya kan ya. Pak, saya tidak bisa baca tulis, nggak apa-apa, dengerin aja, yang penting ngerti, ya kan. Pak, apa artinya disebut dengan traktor? Saya nggak tahu bahasa traktor itu bahasa daerahnya apa gitu. Nah, sampaikan. Kan gitu-gitu. Ya. Materi pembelajarannya bersifat praktis. Praktis nih ya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak petani tahu nggak caranya untuk menyuburkan tanah, gitu kan? Ya petaninya mungkin menjawab, oh ya Pak, dicangkul, ya kan? Kasih
apa namanya kohe atau tai sapi gitu ya untuk sebagai pupuk. Tapi kita datang. Oh ya, itu barangkali bisa jangan bilang itu salah. Oke, itu bagus Pak. Memang untuk menyuburkan lahan kita gemburkan dengan cangkul, ya kan. Terus diberikan misalnya apa kotoran kambing, sapi karena mereka punya juga beternak gitu ya. Tapi sekarang mungkin bisa ditampilkan lebih bagus. Ada hal-hal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu Bapak petani dengan apa? Dengan menggunakan misalnya hand traktor gitu ya, supaya lebih cepat dan lebih luas yang diolah dalam waktu cepat. Kemudian ini ada misalnya pupuk untuk menyuburkan lahan atau untuk mematikan hama gitu ya, gini-gini sehingga sebelum ditanami lebih bagus. Nah, ini cara penanaman apa padinya, jangan terlalu padat. Misalnya begitu kan ya. Nah, itu. Jadi kita tidak menyalahkan apa yang dikerjakan oleh petani-petani kita sebelumnya. Tapi memberikan insight baru, input baru, harus begini begitu dengan teknologi, pengetahuan sebagainya. Jadi benar-benar kita menghargai dia, ya. Nah itu kira-kira sedikit contoh saja gitu ya. Kemudian menghargai orang daripada benda, ya. Terus kegiatannya diselenggarakan atas dasar kebutuhan masyarakat, ya. Sekarang butuh apa nih, misalnya, ya kita berikan. Oke, ini prinsip penyuluhan. Jadi pendidikan penyuluhan dimulai di tempat orang yang berada. Gitu misalnya kalau di Bogor mungkin ada sawah luas, petaninya mungkin ada 20-30 orang ya kita datang ke situ. Biasanya kan ada apa tuh aula ya, aula atau bahkan di tengah sawah nggak masalah. Kemudian penyuluh harus mendapatkan kepercayaan dari audiens mereka. Nah, ini penting. Jangan sampai di antara kalian ada yang apa gagah ganteng pengen jadi penyuluh tapi nggak mau kotor-kotoran, ya kan ya. Jadi kemana-mana bawa tisu, terus pakai apa namanya itu masker kalau ngomong karena takut misalnya bau gitu ya. Ah itu pasti tidak disukai oleh audiens atau petaninya gitu ya. Kenapa? Karena bayangkan di saat petani habis nyangkul atau peternak habis ternak kambing atau ayam atau ininya, tapi kita datang pakai masker seolah-olah mereka bau. Kita kan tidak akan dipercaya. Atau kita datang ya, oh, pakai payung gitu ya, pakaian yang tapi tidak mau menginjak lumpur. Nah, itu pun juga kita tidak akan mendapatkan respon positif dari sini. Tapi kalau kita berani memegang apa ternaknya, misalnya berani ikut nyangkul gitu ya, ikut minum sama mereka, nah itu mereka akan respect dan tentunya akan berbeda banget kalau seperti ini saya ngomong sama kalian. Bagaimana respon kalian sebagai mahasiswa itu akan sangat berbeda di saat saya ngomong dengan petani, ya kan? Itu respon mereka, perhatian mereka itu berbeda banget. Mereka jauh lebih memperhatikan. Mereka jauh lebih merasa dihargai karena kita datang ke dia, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman dan memberikan teknologi dan pendampingan. Gitu ya. Ya kalau sekarang saya ngomong seperti ini dengan di depan kalian di dalam Zoom room seperti ini gitu ya, ya pasti macam-macam juga, ya kan? Mungkin sekarang Anda ada yang lagi mendengarkan, menyimak, ya kan? Tapi mungkin ada juga sudah tertidur, ya kan? Mungkin ada juga lagi jalan pagi sambil mendengarkan kuliah gitu ya, sambil olahraga. No problem. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita mendapatkan sains ya, dan kita menghargainya dengan tetap beraktivitas. Itu no problem. Karena sekarang caranya berbeda. Gitu ya. Makanya kuliah itu tidak harus di kelas. Bisa saja saya masih kuliah sambil nyetir atau mungkin saya sambil di laut bawa perahu gitu kan. Bisa saja. Dan audiens saya, ya kan? Nah, kalian semua ada yang di kamar masih males-malesan tapi fokus ya. Asal jangan mandi aja ya gitu ya. Lagi mandi sambil kuliah ya, sampai kesetrum gitu kan. Atau mungkin sedang olahraga. Nah, itu tadi macam-macam ya. Nah, itu. Yang penting selama Anda menjadi seorang penyuluh atau mentor atau guru atau dosen, upayakan mendapatkan kepercayaan dari audiens. Di saat Anda tidak mendapatkan kepercayaan, insya Allah lah yang Anda sampaikan itu sayang aja. Oke, nah berikutnya.
orang memiliki keinginan yang tidak terpuaskan. Kalau kita berikan sedikit materi, kalau menarik, merasa bermanfaat, dah, apalagi Pak, apalagi Bu, apalagi Pak, apalagi Bu. Nah itu. Karena itu pasti akan terkait dengan kebutuhan dia. Kemudian program terbaik adalah mereka yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dan staf penyuluhan. Jadi orang yang kita seperti ini memberikan materi, mendampingi, ya sebaiknya kita bisa dan mampu bekerjasama dengan mereka. Berikutnya adalah partisipasi dalam program penyuluhan itu istilahnya apa namanya bersifat sukarela, gitu ya. Jadi kalau eh, apa namanya jangan sampai kita memaksa-maksakan, gitu ya. Kan contohnya gini nih ya, contohnya gini. Mungkin dari dinas ada program untuk memberikan bantuan pupuk lah, gitu ya. Tetapi masyarakat kita dari pemerintah ini dari dinas memberikan pupuk dengan merek tertentu dan mereka harus bayar sekian, tapi memanfaatkan jasa penyuluh, gitu ya, penyuluh untuk memasarkan produk tertentu ini. Tapi petani nggak mau. Kenapa? Karena mereka sudah memanfaatkan barangkali pupuk alami untuk pertanian mereka. Nah, di saat kita memberikan ini bagus, ini harganya segini, bisa dicicil segala macam. Nah, jangan sampai itu sifatnya terpaksa, ya, terpaksa dan membuat petani kita itu tidak percaya dengan kita sebagai penyuluh atau mentor dan juga pemerintah. Nah, itu sifatnya harus sukarela. Nah, baru bisa masuk. Ya kan? Sama sekarang nih, ya. Saya minta apa komti kita bisa kuliah jam berapa pagi Pak? Nah, pada bisa nggak? Insya Allah pada bisa. Kan sifatnya sukarela gitu ya. Walaupun bentuknya beda-beda sukarelanya nih ya. Oke, ini cuma filsafat saja. Di dalam penyuluhan pertanian ada demokrasi dan budaya, pendidikan untuk semua, gitu ya, kemajuan sosial, mengajar, ada kerjasama, leadership, kepemimpinan, dan terus menerus. Ya, nah di sini di antara semua ini barangkali ada satu hal yang penting untuk kita sampaikan juga seperti misalnya selain pengetahuan ya, itu ada kepemimpinan. Ya, jadi dalam struktur sosial budaya di masyarakat pedesaan, pertanian, misalnya gitu atau peternakan, perikanan itu ada namanya leadership kelompok ya, karena biasanya petani itu berkelompok, nelayan itu berkelompok. Nah, kalau di nelayan, misalnya nelayan tangkap nih ya, dia satu perahu nelayan tangkap itu tentu ada sekitar 8 sampai 10 orang yang menangkap ikan di laut. Nah, itu harus ada yang namanya kapten kapal ya atau nakoda. Ada namanya itu kepala bidang tangkap gitu ya. Nah, itu pasti perannya beda-beda. Ada namanya ABK, anak buah kapal. Ya, ada yang mancing, ada yang narik jaring, sebagainya. Semua punya tugas masing-masing. Tapi itu semuanya tidak akan bergerak secara selaras kalau tidak ada yang mengatur, kalau tidak ada yang memimpin. Nah, itu. Nah, jadi salah satu hal yang tersirat bahwa kami pun para dosen itu mengharapkan Anda semua ya angkatan 61 kelak menjadi seorang leader, pemimpin minimal buat diri sendiri dan orang lain, ya kan? Tapi untuk menjadi seorang leader tidak hanya mencap saya pemimpin, enggak. Isi kepala kita, isi sikap kita, isi cara bicara kita, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Di saat menjadi leader, Anda didengerin. Jangan menjadi seorang leader tapi dicuekin. Nah, itu gagal. Jadi kita perlu mengisi otak kita, pengetahuan segala macam gitu ya. Kemudian juga skill kompetensi kita itu kita asah terus. Lama-lama orang akan percaya sama kita. Entah nanti Anda bekerja di kantor, di pabrik, di perusahaan, ya, atau bahkan di mana berinteraksi dengan orang banyak, di pasar mungkin, atau di pertanian dan sebagainya. Ya, karena pasti kita akan berhubungan dengan makhluk yang lain, makhluk sosial, terutama manusia. Nah ini, apa saja komponen penyuluhan pertanian? Satu, pengetahuan dan keterampilan. Ya, itu ada eksistensi pendidikan jelas. Anda sekarang sudah ada di perguruan tinggi, suka tidak suka, Anda akan belajar terkait dengan bagaimana ilmu dan teknologi
yang terkait dengan background Anda nantinya semua, gitu ya. Kemudian ada saran teknis dan informasi, ada organisasi petani. Nah, ini pun juga butuh organisasi petani. Namanya kalau sekarang itu kalau nggak salah HKTI, Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan. Oh, nggak salah. HKT Tani Indonesia. Kalau nelayan HNSI. Ya, itu macam-macam. Kemudian ada motivasi dan percaya diri. Nah, teman-teman sekalian, saya memberikan saran di saat Anda selama kuliah di IPB, ya, jangan sendiri. Jangan menjadi makhluk individual. Tapi jadilah makhluk sosial yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ikut organisasi, ya kan? Tetap membaur dengan teman-temannya, ya. Jangan sampai nanti, eh, yang orang Bogor ngumpul sini, orang Bogor ngumpul sini, gitu kan? Atau orang Batak di sini ngumpul, gitu kan? Atau misalnya orang Makassar kumpul di sini, orang Padang ngumpul di sini, tidak berbaur. Nah, itu kedaerahan banget, ya kan? Artinya bahwa kita menutup pintu kita untuk berhubungan dengan orang lain. Itu nggak bagus. Yang bagus yang mana, Pak? Yang bagus adalah kita membuka diri, ya kan? Bergaul dengan teman-teman kita dari Padang, dari Batak, dari Aceh, ya, dari Makassar, dari Papua, Surabaya, gitu kan? Jogja dan sebagainya. Itu punya background budaya yang beda-beda. Tetapi pada saat disatukan, itu luar biasa. Gitu kan? Memang akan ada disparitas sedikit, tapi lama-lama frekuensinya sama. Nah, itu. Dari mana kita mendapatkan ilmu itu? Ikut organisasi. Ya, kalau sekarang nanti akan ada namanya BM, Himpro, ya, atau apalah. Sekarang juga pasti sudah ada. Ya, itu tetap bergaul di situ, perbanyak teman. Ya, mungkin nanti di antara ST berapa nih? 12 ya kan ya, atau ST saya lupa, sorry, gitu kan. Nah, itu nantinya akan mungkin nanti salah satu dari kalian akan ada yang menjadi menteri kali, gubernur, atau mungkin presiden walau-alam. Nah, di saat misalnya salah satu dari sini jadi presiden atau menteri, siapa yang dipikirkan pertama kali? Teman kuliah saya. Nah itu kan. Tapi kalau selama kuliah marahan, gimana tuh? Wah, nggak usah pakai dia. Dia dulu nggak mau traktir saya, pelit, nggak usah diajak. Kan gitu. Artinya ada konektivitas gitu ya antara kita dengan teman kita. Itu berorganisasi. Ya. Nah, ini peran dan tugas sebagai katalis, sebagai agen perubahan ya, agen of change di situ Anda akan memberikan perubahan kalau nanti menjadi petugas penyuluhan. Sebagai pemberi solusi. Jadi, kalau sebagai pemberi solusi, seorang petugas penyuluhan nggak boleh otaknya kosong. Nggak boleh nggak punya kompetensi. Harus orang yang berilmu, harus orang yang bisa memberikan semangat, dan harus orang yang punya kompetensi. Anda mau bicara soal peternakan, tapi Anda nggak ngerti peternak. Anda itu namanya Anda tidak kompeten. Terus mau ngasih penyuluhan kepada peternak, diketawain. Gitu kan? Jadi isi dulu ya ilmu pengetahuan, teknologi gitu ya. Dan itu dibuktikan dengan kompeten. Anda udah kompeten atau belum? Nah, kan sebagai begitu. Sebagai penolong proses, membantu petani dalam proses memecahkan masalah. Contohnya apa? Wah, harga ayam hari ini anjlok, ya kan? Nah, kita sebagai penyuluh atau agen of change di situ gitu ya. Jangan dulu Pak dijual ayamnya. Kita carikan pembeli yang lain yang lebih bagus. Bagaimana Pak? Ya oke, kita cari restoran-restoran yang mau menerima ayam Bapak gitu kan misalnya dengan harga normal. Jadi kan nggak rugi, ya kan? Atau Pak, gimana kalau ayam-ayam Bapak kita rubah misalnya jangan dijual hidup, tapi dipotong dulu, dimasukin di dalam freezer, menunggu harga stabil baru dijual. Nah, itu kan solusi, ya kan? Nah, sama dengan pertanian, kan begitu ya. Nah, kemudian berikutnya sebagai penghubung sumber daya. Jadi dia menjadi klien. Ini nanti teman-teman dari SB, dari FEM ya, dan juga mungkin dari FEMA itu, wah saya punya kelompok nelayan. Terus kita datang ke hotel atau pengusaha, mau nggak beli sayur mayur petani saya tapi organik, ya kan? Yang biasanya kamu beli 5.000 satu ikat, ini saya jual 15.000 satu ikat. Loh, kok bisa lebih mahal? Satu, dia organik, menyehatkan, warnanya bagus, dikemas dengan baik, ada logo IPB-nya, ada logo halalnya. Tapi kenapa mahal?
Itu yang bikin mahal. Karena dia diproses, ditanam dengan teknologi yang bagus, ya kan? Dari bibit yang bagus, dikemas dengan baik, indah gitu ya. Orang tertarik untuk belinya. Nah, sehingga selain menyehatkan, juga memuaskan mata dan perut kita, dan juga sebagai penjamin kesehatan. Iya kan? Kalau sekarang ini kan kita beli di pasar, beli aja tuh. Nah, tapi untuk meningkatkan nilai jual, tentu kita butuh inovasi teknologi gitu ya. Seperti contohnya, kita jual kopi. Kopi banyak dijual di pasar, kopi bubuk atau teh. Tapi kan digelar gitu aja, harganya mungkin murah lah. Tapi di saat dikemas seperti Starbucks, seperti apalagi nih, yang kafe-kafe kopi yang biasa kalian nongkrong tuh, ya kan? Itu kan dikemas dengan baik. Padahal bahan bakunya yang utama adalah kopi, ya toh? Tapi uang yang kita keluarkan beda. Nah, itu disebut dengan ya, inovasi teknologi untuk bidang pertanian, contohnya yang perkopian. Jadi kita bisa memperhubungkan antara kita dengan petani gitu ya, dengan end user gitu kan. Atau kita bahkan menjadi end user, menjadi pengusaha. Kita menjadi orang yang ownernya si coffee bean misalnya gitu kan. Kita langsung ke petani-petani untuk dibina sebagainya. Kita beli punya dia. Apakah petani itu senang? Oh, senang banget. Gitu kan, karena ada kepastian harga. Nah, itu maksud saya. Jadi Anda sebetulnya sebagai penyuluh, kalau nanti bakal jadi penyuluh, bisa menjadi agen untuk jadi pengusaha kayak atau apa kayak gitu ya. Nah, itu kira-kira. Oke. Nah, ini ada nanti silahkan ya, ini video gitu ya. Mungkin nanti bisa melihat bagaimana apa namanya kegiatan penyuluhan ya. Zaman Orde Baru dengan menggunakan TV sebagai media. Jadi TV itu digunakan sebagai pemberi informasi penyambung karena dulu itu ya TV itu apa namanya ada di kelurahan cuma satu, itu pun hitam putih dulu ya. Kalau sekarang TV itu ada di tangan kalian, namanya YouTube ya, atau mungkin bisa video atau apa segala macam itu. Sudah canggih sekarang. Oke, saya masuk ke sub materi kedua. Oh sorry, ini masih ada. Ini penyuluhan dilakukan oleh siapa? Satu, pegawai negeri sipil. Kedua, penyuluh swasta. Dan ketiga adalah swadaya. Ya kan ya. Jadi tiga-tiganya kita bisa menjadi bagian dari sini gitu ya. Nah, atau juga saya profesi utama saya adalah dosen di FPK IPB. Tapi saya kerap diminta oleh teman-teman dari DKI Jakarta untuk turun di Kepulauan Seribu. Untuk apa? Untuk namanya memberikan bimbingan teknis, BINTEK ya. Nah, saya menyiapkan materi bicara kepada nelayan. Bahasa saya berbeda di saat bicara sama mahasiswa ya dan bicara dengan nelayan ya atau petani. Jangan pernah berbicara dengan petani nelayan setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris. Apalagi pakai bahasa gaul, lu gue. Udah deh, Anda tidak akan didengar. Tapi kita akan bicara dengan nelayan petani sesuai dengan bahasa mereka. Nggih Pak, punten Pak, punten, ngapunten atau apalah, nggih. Pokoknya kayak gitu deh. Halus. Kita ikuti dengan mereka, ya kan? Jangan karena saya dosen di IPB, ketemu dengan nelayan di Pulau Seribu contohnya gitu ya. Kamu, apa yang dimaksud dengan fish behavior? Apa yang dimaksud dengan misalnya smart fisheries? Wah, nelayannya bingung. Bapak itu ngomong apa ya? Ya kan ya? Nah, jadi kita harus menyesuaikan level. Nah, di sini mungkin nanti ada yang jadi pegawai negeri sipil gitu ya, atau swasta yang memang memberikan atau penyuluh swadaya yang pelaku bisnis gitu ya, berperan sebagai penyuluh. Oke? Nah, ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ya tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi apa ini udah diatur. Ya, begitu teman-teman sekalian. Ada 4 paradigma sebagai penyuluh pertanian. Satu, alih teknologi, ya, usahakan persuasif dan paternalistik. Oke. Kedua, kerja sebagai penasehat. 3, pengembangan sumber daya manusia. Ada pendidikan, paternalistik di situ gitu ya. Kemudian fasilitasi pemberdayaan. Jadi, kalau sudah kita masuk sebagai penyuluh, perhatikan petaninya, nelayannya. Tapi ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu keluarganya.
Karena tujuan utama daripada atau tujuan akhir daripada penyuluhan adalah peningkatan kesejahteraan keluarga. Sehingga istri nelayan, istri petani, anak-anaknya itu pun juga menjadi bagian dari misi penyuluhan kita. Ya, kalau misalnya Bapak petani ini petani dengan begini hanya menghasilkan 3 ton per hektar, nanti hasilnya segini. Tapi kalau ditingkatkan dengan menggunakan bibit ini, teknologi ini gitu kan, nah mungkin eh, bisa menghasilkan misalnya tadi kata Pak Rektor 12 ton per hektar padi. Sehingga akhirnya apa? Itu bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya kan ya, istri bisa pakai HP baru, anak bisa beli sepeda baru misalnya gitu kan. Itu didorong. Kenapa? Karena ada hope, ada harapan di situ para petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, ini isu-isu di bidang pertanian Indonesia adalah fokus pada pendapatan petani. Tadi saya sudah sampaikan. Peningkatan produktivitas sama. Pendanaan, ya kan? Apakah memang ada dana-dana dari pemerintah atau dari swadaya masyarakat yang lain? Kemudian juga pertanian irigasi, ya. Jadi pembagian-pembagian air segala macam dan peran regulasi. Regulasi di sini adalah kebijakan atau aturan undang-undang. Itu petani nelayan harus dilindungi dengan undang-undang. Nah itu, sehingga mereka pun juga tidak sembarangan ditekan, dicecer oleh para apa itu namanya, ya. Nah itu tengkulak dan sebagainya ya. Nah ini kira-kira. Nah ini sorry terlalu panjang nih materi saya masih banyak. Oke, ini yang kedua adalah strategi terobosan pelaksanaan penyuluhan dengan memanfaatkan ICT atau cyber extension. ICT adalah Information and Communication Technology. Jadi ini udah mulai memanfaatkan smart teknologi segala macam di sini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cyber extension? Jadi kita kembali nih ke teknologi ya. Pemanfaatan kekuatan jaringan online. Oke, Anda semuanya sebetulnya sudah menggunakan jaringan online ya. Anda mau ke kampus, bisa menggunakan jaringan online, misalnya pesan Gojek ya, atau ojek online ya, atau karena lapar tengah malam bisa GoFood, semuanya sudah online. Mau beli baju, mau beli buku, ya semuanya online. Bahkan sekarang beli bensin nggak bisa pakai uang cash, harus pakai kiris, bukan kris ya, kiris. Nah, kayak gitu-gitu. Macam-macam. Beli kopi pun juga demikian. Nggak perlu lagi pakai duit. Lama-lama duit nggak ada harganya. Tapi duit punya nilai, gitu ya. Nah, nilai ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi cyber extension adalah pemanfaatan kekuatan jaringan online, komunikasi baik komputer dan multimedia sebagai media interaktif, digital interaktif untuk memfasilitasi penyebaran teknologi. Ya kan ya? Nggak usah jauh-jauh deh. Wikipedia, Google, Anda semua sudah akrab. Tambah lagi sekarang artificial intelligence yang sudah sangat maju. Ya, mungkin di sini banyak yang menggunakan ChatGPT untuk bikin laporan kan? Ya kan ya? Pasti ya. Atau menggunakan apa beberapa aplikasi untuk memudahkan di dalam menganalisis tugas dari dosen atau dari SMA pun juga ada begitu tuh, saya yakin. Itu adalah bagian dari cyber extension, ya. Nah, sehingga di sini merupakan mekanisme perubahan informasi pertanian melalui ruang cyber, ya. Ruang imajiner di balik jaringan komputer, saling terkait. Pak, petani sekarang apa sudah pakai HP? Oh, sudah, jangan salah. Ya kan? Mahasiswa IPB masih menggunakan Android, tapi petani sudah menggunakan iPhone. Nah, malu nggak tuh? Ya kan? Kalau petani peternak sampai menggunakan iPhone yang produk terakhir apa keluaran terakhir, sementara mahasiswa yang sudah lulus bekerja masih menggunakan apa tuh? Eh, Android yang mereknya nggak tahu deh ya. Ya kan ya? Artinya bahwa petani kita mulai maju gitu ya dengan perkembangan segala macam. Tapi mereka beli itu mungkin supaya mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan pertanian yang mereka geluti menggunakan cyber extension tadi itu, yaitu ICT. Ya, nah itu kira-kira ya. Kemudian ada beberapa kelebihan ICT di sini, gitu ya, untuk petani. Jadi teknologi dan isu terbaru akan segera tercapai atau petani akan tahu, ya kan ya. Contoh misalnya gini, saya kebetulan juga adalah setengah pengusaha udang.
Saya punya tambak di Purworejo, ya. Nah, untuk mendapatkan informasi dari tambak, saya tidak perlu ke sana. Cukup saya pasang CCTV, ya, terhubung dengan internet, ya kan ya. Saya bisa buka setiap saat. Kemudian saat mau panen, saya nggak tahu harga. Saya tinggal buka, ya kan ya. Misalnya itu namanya Jala. Jala itu memberikan informasi harga yang berlaku saat dan hari ini udang Paname terkait dengan ukuran atau size berapa berapa berapa. Demikian juga dengan ayam. Berarti bisa saja saya mengajar seperti ini, tapi tangan kiri saya membuka apa namanya CCTV di tambak saya bisa lihat udang saya udah umur berapa hari dan sudah size berapa. Kalau saya punya ternak ayam sama, ya kan ya. Saya di Bogor, tapi lahan saya misalnya di sana bisa jalan dengan baik. Why not? Sama dengan Anda juga sekalian para mahasiswa, gitu ya. Kalau sudah punya mindset pemikiran demikian, ya bilang ke orang tua, saya pengen punya usaha apa, pengen gini-gini, tolong dibantu. Kan bagus tuh, ya kan ya. Oke, yang kedua, komunitas pedesaan merasa terhubung dan tidak terlalu terisolasi, ya kan ya. Tuh, karena kan kadang-kadang namanya petani, nelayan merasa jauh dari kota. Seolah-olah kota itu hanya peradaban, ya. Para petani dan keluarga menjadi melek terhadap komputer. Tapi di sini jangan kasar komputer, tapi informasi. Oke? Kemudian partisipasi petani meningkat karena ada akses yang free barangkali atau gratis dari misalnya HP-nya. Sekali dia langganan misalnya dengan Telkomsel atau Indosat, dia sudah bisa mengakses banyak hal atau informasi. Kemudian petani mendapatkan pendidikan gratis. Ya, nggak usah ini deh. Anda aja sebagai mahasiswa, terkadang belajarnya dari mana? YouTube. Belajar dari mana? ChatGPT. Belajar dari mana? Ya kan, macam-macam sumber. Betul kan? Nah, artinya bahwa hal yang sama bisa dikerjakan oleh petani nelayan. Oke? Anda kalau buka YouTube, perhatikan, banyak sekali nelayan itu main HP di tengah laut. Main HP di tengah laut. Mancing ikan sambil main HP atau bahkan di videoin diri sendiri. Gila kan? Keren kan? Nah, Anda di kampus kalau tidak menggunakan HP untuk mendapatkan sains teknologi yang baru, sayang banget. Ya kan? Banyak mahasiswa saya itu terlalu sibuk dengan apa? Mobile Legend. Sibuk dengan macam-macam. Yang pokoknya intinya hanya buang-buang waktu. Ya kan? Saya nggak tahu ada manfaat apa di Mobile Legend sehingga mendapatkan apa bisa 24 jam tuh ya. Apalagi kalau udah main game itu sambil partner sama temennya teriak-teriak gitu ya. Kalau teriak-teriak keluar semua nama-nama kebun binatang. Itu kan mengganggu orang lain. Ya kan ya? Saya juga tahu kok itu. Nah, sehingga itu perlu kita antisipasi gitu ya. Kemudian tadi mendapatkan pendidikan gratis dan teknologi yang terbarukan. Kemudian apa lagi? Untuk petani dapat meramalkan cuaca. Oke, coba Anda buka BMKG aplikasi, ya kan? Hari ini bagaimana? Hujan nggak? Besok bagaimana? Hujan nggak? Lusa gimana? Hujan nggak? Nah, kalau tahu ramalan cuaca, maka kita sebagai petani nelayan bisa menyesuaikan. Oke, karena besok nggak hujan, saya nanam padi. Kalau besok hujan, jangan dulu. Sama dengan nelayan. Oke, hari ini angin sepoi-sepoi. Besok ternyata akan terjadi angin kencang. Oke, kita tidak melaut. Kan begitu. Karena sudah ada akses ke informasi, contohnya untuk cuaca. Nah, saya meramalkan cuaca, panen, dan bahkan tren pasar. Nah, ini teman-teman yang nanti bicara soal bisnis, manajemen, manajemen, ekonomi, keuangan, segala macam, tuh lihat. Bantulah petani lain kita untuk membuat tren mereka. Gitu ya. Jangan sampai kayak selalu kita dengar, petani menanam cabai di saat harga cabai lagi mahal. Karena tergiur dengan harga cabai mahal saat itu. Tapi pada saat cabainya mulai besar berkembang, di saat mau dijual, cabainya jadi harganya turun. Nah, itu kan apa namanya menjadikan petani jadi frustasi. Pernah kan lihat video-video atau informasi di TV, petani membuang semua tomatnya ke pinggir jalan. Kenapa? Harga hancur.
Nah, kalau udah begitu, pemerintah dibutuhkan untuk regulasi, untuk melindungi nelayan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal, petani memiliki akses ke informasi, petani dapat juga mencari usaha baru, jangan-jangan dengan punya kebun atau sawah, ada usaha lain yang bisa nih. Contohnya gini, oke saya punya nanam padi nih di sawah gitu ya. Tapi karena lihat YouTube, lihat informasi yang lain gitu ya, penyuluhan, ternyata sawah saya bisa ditanamin ikan nila, sistem tumpang sari, ya kan ya? Nah, di antara pematang sawah itu dikasih genangan air pelihara ikan nila atau ikan mas. Sehingga produksinya ada dua, padi dan ikan. Ya kan ya? Atau mungkin ada belut juga kali di situ ya. Nah, kayak gitu. Kemudian petani dapat mencari usaha baru untuk kelebihan produksi, contohnya gitu ya. Misalnya kita bisa bikin kompos, pupuk pakan bisa dijual. Nah, itu kan informasinya dari pasar bisa dari itu. Ya. Nah, ini tinggal 10 menit ya. Oke. Ini saya coba cepat aja teman-teman sekalian ya. Nah, ini untuk petugas cyber tentu lebih penyuluhan ya, tentu lebih banyak inovasi teknologi yang bisa disampaikan ke para petani nelayan. Ya. Nah, ini apa aja sih yang perlu diperhatikan pada cyber extension? Fasilitas penyuluhan, teknologi, ya akibat atau dampaknya terhadap yang kita berikan penyuluhan. Ya. Kemudian sebagian besar sistem penyuluhan atau cyber belum kompatibel dengan media yang kita gunakan. Kalau sekarang sudah mulai bagus ya. Kemudian petani terkadang merasa malu dan ragu jika mereka tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi kadang-kadang petani itu nggak bisa buka HP, dia harus nyuruh anaknya gitu ya, yang lagi sekolah, ya kan, atau apa. Tapi itu jangan dibuat, lu gitu aja lu kagak bisa gitu kan. Enggak. Tapi di di apa diajarin segala macam. Kemudian ada kemungkinan gagal function atau cybernya apa seperti dulu IPB sempat kena hack gitu ya. Nah, itu merubah semuanya gitu ya. Kemudian kemungkinan informasi palsu atau fakta palsu. Nah, ini tugas kita sebagai penyuluh atau mentor ya, supaya jangan sampai memberikan informasi yang hoax kepada petani nelayan. Nah, ini contoh pelaksanaan cyber ICT di Kementan ya. Ini silakan nanti buka di http://cybex.pertanian.go.id. Ya, tadi saya masuk sini tapi ternyata suspension ya. Jadi kayaknya ada masalah dengan webnya ini. Nah, ini mungkin silakan nanti dibuka juga ada ya di sini. Ya, ada beberapa diberikan banyak link-link ya. Berikan. Nah, ini contoh-contoh penyuluhan berbasis ICT. Oke, kita lihat contoh sebelum kita akhiri gitu ya. Pertama, pertanian organik ya. Jadi kalau kita misalnya ini apa ya? Dari diri sendirilah. Kita punya lahan kecil, sempit gitu kan. Wah, dijadiin apa ya? Misalnya gini, di rumah, di kampung, kita punya tanah mungkin paling cuma 1.000 meter ya. Mau bikin lahan pertanian tanggung ya, tapi barangkali ada ide. Wah, ini Kementerian Kesehatan atau bahkan eksportir untuk obat-obatan membutuhkan bahan baku cacing, ya kan? Nah, kita sebagai mahasiswa kita langsung analisis berapa sih kebutuhan cacing untuk apa namanya bahan baku untuk obat-obatan. Oh, ternyata tinggi, butuhnya 5 ton per bulan, ya kan ya, untuk cacing kering. Nah, itu kan informasi. Nah, siapa yang membuat informasi ini? Teman-teman, ya, sebagai mahasiswa yang nanti akan belajar menjadi sarjana, tentu itu. Wah, ini peluang bisnis. Gimana caranya? Oke, di rumah orang tua saya ada lahan 1.000 meter tadi itu. Nah, mulailah kita buka-buka belajar sama dosen, belajar sama teknisian, atau dari online kita belajar. Oh, ternyata bikin begini. Ya kan ya, buat peternakan cacing. Dipelihara berapa bulan, berapa lama gitu kan. Diolah dulu, baru dijual. Untuk memenuhi itu. Ini bisa saja. Ya, jadi seperti tadi di contohnya adalah pertanian organik ya. Bisa saja mulai dari diri sendiri. Oke? Nah, ini juga ada eh, cara membasmi hama tanaman atau kutu putih. Nah, udah buka aja di YouTube-nya, kita berikan ke petani nelayan gitu ya. Bagaimana ini terjadi. Kan mereka akan lebih senang kalau melihat video ya, layar.
Sekarang saya nggak, kalau ngajar ya terus terang, saya sekarang tidak lagi mengajar kayak biasa gitu ya. Saya pakai TV atau OHP atau layar, nggak. Silakan kalian mahasiswa buka HP masing-masing, buka link ini, ya kan? Jadi kalau saya ngajar ya, kalian buka link materi saya, pindah ke materi segini gitu ya. Kadang-kadang coba si A, si B buka halaman segini, coba kamu komentarnya apa, gitu kan? Nah kalau nggak mau komentar, saya nanya maksudnya apa, gitu kan? Gitu ya. Ada pembelajaran interaktif, ya. Jadi sekarang belajar itu tidak ada batasan, harus ada layar, harus ada monitor, enggak. HP kalian itu adalah sumber informasi. Setuju ya? Oke. Berikutnya nih ada juga namanya ayo berkelompok. Jadi petani-petani dibuat untuk berkelompok gitu ya, saling bertukar wawasan, bertukar informasi, bertukar teknologi barangkali gitu ya. Atau mungkin ada kelebihan apa gitu kan? Bisa. Jadi para nelayan, petani bisa apa namanya di situ. Nah, ini beberapa link video gitu ya terkait dengan cyber extension gitu ya. Teman-teman bisa melihat beberapa barangkali di di YouTube-nya gitu ya. Ada misalnya overview kegiatan IPB Cyber Extension, pentingnya kapasitas penyuluh pertanian di era industri gitu ya, dan seterusnya. Atau selain pandang sistem penyuluhan pertanian menghadapi era industri 4.0. Coba kita buka salah satunya ya. Oh, nggak bisa. Kenapa? Ini kelihatan nggak ya? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa Lutfi dari Politeknik Pembangunan di Pertanian Malang dan dari jurusan Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 3B. Ini saya akan menjelaskan peran cyber intention sebagai media akses penyuluh pertanian. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian yang diampu oleh Pak Andi Warnain, SST, Elkom. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Teknologi dengan media komputer, cyber intention. Apa itu cyber intention? Nah, ini saya percepat aja karena waktu. Ya. Terutama bagi penyuluh pertanian yang telah memandang jabatan fungsional sebagai penyuluh pertanian ahli. Oke, nah ini adalah contoh saja bagaimana di dalam menyampaikan atau memanfaatkan cyber extension gitu ya. Coba. Nah, saya stop dulu karena waktu juga. Nah, sebelum kita akhiri 3 menit lagi, ada pertanyaan, ada komentar, silakan teman-teman sekalian. Halo? Tidak, Pak. Ya, nah ini sebetulnya salah satu kekurangan kuliah online gitu ya, karena interaksi kita cuma di layar monitor saja gitu ya. Tapi kalau di kelas, saya leluasa untuk menunjuk atau bertanya kepada eh, teman-teman mahasiswa gitu ya, atau bahkan mahasiswa juga leluasa bertanya terhadap materi yang saya beri. Pertanyaan eh, nanti mungkin tadi kata Mbak Dini ya, akan ada kuliah lagi ya habis ini ya. Betul, Pak. Oke. Ada Pak. Oke, dari saya cukup barangkali ya. Jadi mohon maaf jika ada yang salah-salah gitu ya, yang kurang, pasti banyak kurangnya ini gitu ya. Eh mohon maaf. Kemudian nanti berikutnya akan kembali normal. Pak Fedi Sondita akan masuk di kelas ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Sukses Waalaikumsalam buat kalian semua ya. warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Selalu. terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Mbak Dini silakan di off kan. Baik, Bapak.